Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, kami berkawan cukup lama, Kiai. Juga narasumber kita Bapak Profesor Dr. Renat Kasali dari Rumah Perubahan, Al-Mukarram Bapak Kiai Saad Ibrahim, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur dan seluruh jajaran PWM, PDM yang hadir secara virtual, juga seluruh jajaran pimpinan Ortom di lingkungan PW dan PDM Muhammadiyah se-Jawa Timur, Ibu Chandra, dan seluruh ibu-ibu dari PW Aisyah yang solihah, dan mudah-mudahan semua akan menjadi calon ahli surga. Amin. Semua PP Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, pelajar dan semua saja. Mungkin ada sahabat-sahabat dari Nasihatul Aisyah semua yang saya hormati. Pak Rektor Undas Muhammadiyah Surabaya, terima kasih luar biasa. Dari Undas Muhammadiyah Surabaya terlahir atlet-atlet yang mudah-mudahan ini atlet cabur Olimpiade. Kita ingin mengawal secara khusus karena kita sedang bersiap tahun 2024 untuk Olimpiade yang akan datang. Kita sedang memetakan atlet-atlet yang harus dikawal secara khusus supaya bisa membangun prestasi setinggi-tingginya, karena Olimpiade itu banyak sekali yang menjadi impian dari para atlet di cabur-cabur Olimpiade. Terima kasih. Saya tadi sudah sampaikan bahwa insentif dari Pemprov sekarang sudah diajukan ke DPRD untuk APBD 2022. Terima kasih semuanya. Dan bersama saya beberapa teman dari OPD Pemprov Jawa Timur, Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa yang sekarang kita lakukan dalam koordinasi PW Muhammadiyah Jawa Timur, Milad 109, kita diajak melakukan banyak muhasabah. Setidaknya Kisor Mahbubani itu sudah melakukan prediksi di 2009 bahwa Renaissance ini bergerak dari Timur Tengah ke Eropa, ke Amerika, kemudian beliau punya prediksi tahun 2010 sebetulnya sudah ke Asia. Tahun 2010 saya paling tidak sangat sering membuat pemetaan kita ini akan menangkap Renaissance ke Asia itu dalam bentuk apa. Bayangan saya kalau itu yang bisa menangkap adalah Indonesia, maka yang bisa kita sampaikan kepada peradaban dunia adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah. Tapi kemudian yang nangkap duluan adalah Korea Selatan. Dan 3 bulan yang lalu Mahbubani mengingatkan kembali kepada kita bahwa sangat mungkin Indonesia akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam melakukan perubahan, di dalam memberikan perspektif dunia terhadap Renaissance yang memang sudah melakukan pergerakan dari Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan ke Asia. Menjadi penting Milad 109 Muhammadiyah kali ini, bagaimana sesungguhnya digital disruption itu masuk dalam area yang sangat privacy, masuk ke kamar-kamar, masuk ruang-ruang yang sangat memungkinkan kita kemudian membangun koneksitas dan borderless. Hari ini jikalau kita mungkin masih ada yang tersisa punya telepon zaman dulu di rumah yang 031 kalau Surabaya gitu, rasanya sudah sangat lama telepon itu tidak berdering. Sudah cukup lama, bahkan mungkin kabelnya juga sudah diputus, tapi telepon itu tetap ditaruh di meja misalnya. Betapa kemudian koneksitas itu menjadi begitu mudah, begitu cepat untuk bisa kita akses melalui handphone yang bisa kita bawa kemana saja. Saya dulu 13 tahun mudik darat. Kalau saya mudik darat pasti saya menyiapkan map gede gitu, lalu saya mencoba mencari jalan-jalan tembus, jalan-jalan tikus jikalau jalan utamanya macet. Hari ini Google Map memberikan referensi kepada kita semua. Kita kalau mau ke sini lewat jalan ini, bahkan kalau ada yang macet dia juga memberikan sign
Kalau kemudian kita ke sini berapa menit itu semua sudah terkonfirmasi. Betapa digitalisasi informasi ini sudah memberikan kemudahan, percepatan, dan memungkinkan kita banyak melakukan lompatan-lompatan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini kita berada di era seperti itu. Di BPSDM Pemprov Jawa Timur, Kiai Saad, saya ingin matur, saya selalu menyampaikan bahwa tidak bisa kita menyerahkan kehidupan kita kepada transformasi digital semata. Ada human di dalamnya. Kalau kita melakukan pendekatan secara robotik, secara digital, nggak ada sensing di situ, nggak ada aspek spiritualitas di situ. Jadi dia hanya moving, dia hanya bergerak sesuai dengan yang meremote. Kita tidak pada posisi seperti itu. Jadi Prof. Renat Kasali termasuk yang kami mohon memberikan pencerahan waktu itu, bahkan di saat-saat kita awal periode, kemudian saat tengah-tengah COVID sudah mulai melandai, tahun lalu itu Jawa Timur mulai bulan September sudah melandai, Oktober melandai, kita masih minta kembali Pak Renat Kasali mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD melalui Rumah Perubahan bahwa we have to improve. Banyak sekali improvement yang harus kita lakukan, banyak sekali adaptasi yang kita harus lakukan, kita harus mau setuju tidak setuju melakukan inovasi dan seterusnya. Pak Renat Kasali banyak memberikan guidance, tidak sekedar itu, timnya juga turun. Timnya turun dengan beberapa tim yang kita harapkan bisa menjadi pelopor-pelopor perubahan di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Jadi saya mohon izin Pak Renat Kasali, jikalau kita kemarin itu cukup banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga kaitan dengan inovasi, kaitan dengan kreativitas, kaitan dengan kinerja dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sebetulnya tidak terlepas dari introduksi pikiran-pikiran dan konsep-konsep dari Rumah Perubahan yang sudah didiseminasikan di Pemprov Jawa Timur. Artinya kami sadar kami harus banyak melakukan perubahan. Dan sekarang melalui Milad ke-109 Muhammadiyah ini kita semua, karena ini sebetulnya borderless, tidak hanya betul pelakunya adalah PWM Jawa Timur, tapi sebenarnya resonansinya ini adalah resonansi borderless, semua bisa mengakses pertemuan kali ini. Kami menyampaikan terima kasih, jadi pikiran yang terkait dengan aspek human dan aspek robotik atau digital, ini sebetulnya kita sudah pernah mendiskusikan di dalam format para guru besar di ITS. Karena kami ingin menyampaikan digitalisasi sistem, ini kan kaitan dengan introduksi teknologi. Kami menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan di ITS bahwa aspek human, karena di sini ada sisi spiritualitas, karena di sini ada sisi rasa, perasaan, ada sensing, maka memang ini harus di blended. Tidak bisa digital hanya digital, teknologi hanya teknologi, tapi harus di blended dengan sisi spiritualitas, ruh-ruh religiositas dan sisi rasa kemanusiaan. Ini menjadi sangat penting kalau nanti misalnya dari pertemuan webinar pada siang hari ini, kemudian ada semacam plan of action, Kiai, kita coba sinkronisasikan apa yang sekarang sudah dilakukan di Pemprov Jawa Timur, kemudian kita sudah pernah mendiskusikan dengan belasan guru besar di ITS. Karena bagi kami penting, jangan kemudian teknologi berjalan sendiri. Teknologi ini digerakkan oleh manusia dan manusianya harus punya ruh. Ruhnya ada ruh religiositas, ruhnya ada ruh rasa di dalamnya. Mudah-mudahan ini nanti akan semua menjadi sinkron dengan seluruh program-program strategis yang bisa kita dedikasikan untuk membangun masyarakat Indonesia dengan proses pendekatan yang lebih komprehensif. Dari sisi teknologinya iya, dari sisi ruh spiritualitas dan ruh rasanya itu juga terintegrasi di dalamnya. Terima kasih semuanya dan selamat Milad yang ke-109 bagi Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih seluruh dedikasi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.